Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap menggelar Hari Ulang Tahun Indonesia di 17 Agustus. Namun Jakarta masih akan dilibatkan menjadi tempat perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan tahun 2024 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 akan digelar di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Sederet fakta tentang pembangunan IKN Nusantara pun kembali mengemuka. Rencana pemindahan ibu kota negara mulai direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Agustus 2019. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, terdapat 6 alasan utama dari pemindahan ibu kota dari Jakarta. Yang pertama, beban jumlah penduduk. Karena sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, beban kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional 58,49%, sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Ketiga, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Kelima, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Dan keenam, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal lain yang juga mempertimbangkan adalah beberapa aspek di Jakarta seperti kerawanan banjir, penurunan tanah dan muka air laut naik, pencemaran air sungai, dan sistem pengelolaan transportasi yang buruk hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru Indonesia adalah di Kalimantan Timur pada Senin 26 Agustus 2019. Menurut Presiden Jokowi, Kaltim dipilih karena memiliki infrastruktur yang lengkap, yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol, sehingga akan menghemat biaya. Terlebih dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, dan lainnya, sehingga dinilai cukup strategis. Minimnya konflik sosial juga disebut menjadi alasan Kaltim dipilih oleh Presiden Jokowi, terlebih ketika menyebut bahwa kajian pemindahan ibu kota negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosiopolitik. Ibu kota negara baru nyatanya tidak dibangun pada sebuah kota yang sudah terbentuk, melainkan dengan membuat sebuah kota di sebuah tempat dengan nama yang baru. Dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN dengan pemerintah di Komplek Parlemen Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Suharso mengungkapkan sebelumnya ada 80 calon nama yang diajukan ke Presiden Jokowi, namun akhirnya yang terpilih adalah Nusantara. Sosialisasi pemerintah tentang IKN Nusantara di Kalimantan Timur dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperkenalkan profil daerahnya. Lokasi tepatnya kawasan IKN Nusantara berdiri mencakup sebagian wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Adapun titik nol IKN Nusantara sebagai patokan pembangunan pusat pemerintahan ditetapkan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Batas wilayah IKN Nusantara sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Presiden Joko Widodo pada Selasa 15 Maret 2022 telah mengungkap bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan memakan dana mencapai lebih dari 460 triliun rupiah. Dana itu berasal dari berbagai sumber yang sekitar 20% nantinya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung mulai pertengahan 2022 sampai 2045. Awal pembangunan IKN Nusantara akan memprioritaskan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama IKN yang diikuti dengan pemindahan ASN atau PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. IKN sebagai Smart City disebut Presiden Jokowi akan menjadi ajang pamer transformasi besar Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial dengan konsep New Smart Metropolis. Secara fisik, pembangunan IKN akan menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, dan mengadaptasi konsep zero emission. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menyiapkan konsep Smart City Smart Mobility sebagaimana arahan Presiden untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, transformasi menuju negara berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Selain itu, Kemenhub juga telah menyiapkan rencana pembangunan transportasi cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas IKN. Otorita IKN dan Hyundai Motor Group mengklaim berhasil melakukan uji terbang Proof of Concept Advanced Air Mobility untuk dioperasikan sebagai taksi terbang di Ibu Kota Nusantara. Uji terbang telah dilaksanakan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi menambahkan, keberhasilan uji coba ini adalah bukti ketertarikan dan keseriusan perusahaan global dalam berpartisipasi mengembangkan IKN. Setelah pelaksanaan uji coba, UAM akan melalui pengembangan lebih lanjut melalui serangkaian studi. Rangkaian studi itu terdiri atas kajian teknologi, kajian ekonomi, kajian lingkungan, kajian sosial, kajian regulasi dan kebijakan, serta kajian infrastruktur. Dikarenakan hal tersebut, pengoperasian UAM diperkirakan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 2030 tergantung pada hasil kajian lebih lanjut. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 lebih istimewa dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan di Ibu Kota Nusantara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di IKN dengan waktu pelaksanaan mengikuti waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi akan bertindak sebagai inspektur upacara. Selain mempercepat pembangunan fasilitas umum, Kementerian Sekretariat Negara juga menyewa 1.000 unit mobil bagi tamu negara dan Very Important Person atau VVIP.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, lapangan upacara di IKN sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, lapangan upacara di IKN memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang. Progres pembangunan kantor Presiden telah mencapai 92%. Pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan bilah sayap Garuda di sisi kanan dan kiri yang sempat terhambat karena cuaca. Tapi kini sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utama, diharapkan dapat berfungsi pada akhir bulan Juli ini. PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni mengungkapkan, saat ini pembangunan gedung Istana Negara sudah hampir selesai. Raja Juli optimistis bahwa upacara pertama di Ibu Kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur akan berjalan lancar. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menuturkan, Paskibraka tingkat pusat tahun ini dipastikan akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di IKN. BPIP sudah mengecek langsung kesiapan lapangan untuk upacara di IKN. Calon Paskibraka tingkat pusat tahun ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 10 Agustus. Kemudian selanjutnya akan berangkat ke IKN untuk bertugas dalam pengibaran bendera pusaka. Agenda lain yang tidak kalah menarik dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, yaitu prosesi kirap pengiriman duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas ke IKN, serta pameran arsip kepresidenan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.